Majelis Jemaat Gereja Kristen Pasundan Jemaat Cimahi mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada kita seluruh warga Jemaat Gereja Kristen Pasundan Jemaat Cimahi pada pagi hari ini. Ucapan terima kasih juga Majelis Jemaat atas nama Jemaat mengucapkan terima kasih kepada tim ibadah dan M3G GKP Cimahi yang telah berusaha keras untuk mengusahakan agar pewartaan firman Tuhan kepada kita sekalian di pagi hari ini dapat terlaksana. Marilah kita masuk dalam ibadah kita, saat teduh untuk kita sekalian. Minggu Prapaskah 5 ini disebut dengan Judika, yang berarti berilah keadilan. Seruan pemazmur menggambarkan seruan setiap anak manusia saat ini. Di tengah penantian dan pengharapan kita bersama seluruh umat di dunia akan kelepasan dari ancaman virus corona atau COVID-19, seakan terang ilahi semakin redup dan nyaris sirna membutakan kita untuk mengenali dan menerima rancangan Tuhan. Akan tetapi seruan pemazmur itu sekaligus membangunkan kita dari rasa ketidakberdayaan untuk terus melangkah mengarah ke tujuan, menggapai harapan dan berpegang pada janjinya. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah pada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Di dalam Mazmur pasal 43 ayat 5. Oleh karena itu mari kita datang sujud dan menyembah Dia, seraya bersyukur atas setiap limpahan berkat-Nya. Jemaat, mari kita mengangkat pujian dengan nyanyian doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, mencari duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas
seluruh Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kebaktian Minggu Prapaskah 5 ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera dari Allah beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Bapak, Ibu, dan Saudara, kebaktian Minggu Prapaskah kelima ini bertema pemulihan di mana dan bagaimana. Dan nats pembimbing diambil dari Yeremia 30 ayat 18 yang demikian bunyinya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Tuhanku berjanji dengan firman-Nya, segala diatasinya. Yang paling tak mungkin dimungkinkannya bagi yang beriman padanya. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Meski kau digoncang gelombang cemas, firman-Nya tetap jangkarmu. Dan biar manusia lemah dan fana, firman Tuhan pegangan teguh. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Segalanya mungkin dengan firman-Nya. Percaya dan aminkanlah, janjinya selalu ditepatinya, tidak akan dipungkirinya. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya.
padanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memuji Tuhan secara litani dalam litani Prapaskah. Bagaikan tulang-tulang yang berserakan di lembah, begitulah keadaan kami saat ini ya Tuhan. Kami mati karena tidak mau mendengarkan suara Sang Terang Ilahi. Tuhan, pulihkanlah kami. Bagaikan tulang-tulang yang mengering di lembah, begitulah keadaan kami saat ini ya Tuhan. Roh dan jiwa kami kering tanpa pengharapan. Tuhan, pulihkanlah kami. Bagaikan tulang-tulang kering yang berderak-derak lalu bersatu dan hidup karena nubuat dan hembusan Roh Kudus, begitulah keadaan kami saat ini ya Tuhan. Kami yang rindu belas kasih dan pemulihan-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Dan marilah kita masuk dalam pengakuan dosa kita, yang diawali dengan saat teduh. Mari kita berdoa. Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, hari ini kami memeriksa diri kami dan mengaku bahwa kami masih hidup dalam dosa. Penyertaan-Mu selama ini belum membuat kami benar-benar hidup dalam ketaatan dan kekudusan. Kasih-Mu menjadi begitu murah ketika kami berbuat jahat di hadapan Tuhan dan sesama. Tolonglah kami ya Tuhan, kuatkan tekad kami agar jalan derita yang akan Tuhan lalui sungguh-sungguh kami hati dan mengubahkan kehidupan kami. Amin. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 28. Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, lengkapi aku yang lemah sebagai laskar-Mu. Ya Yesus yang menang, sertai hamba-Mu, beri sengsara dan para percaya yang teguh. Ya Yesus, pimpinlah, tetaplah Kau dekat, supaya ke negeri Baka jalanku tak sesat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya tidak ada seorang pun ciptaan Allah diinginkan oleh Allah untuk binasa. Karena itu betapapun besarnya kuasa dosa sehingga berakibatkan maut, tapi kasih Allah lebih besar daripadanya. Karena itu bagi kita yang dengan segala kerendahan hati mengaku dosa, dengarlah berita anugerah pengampunan demikian. Kolose 1 ayat 13 hingga 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah pengampunan bagi kita. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara,
Sebelum kita bersama-sama menerima pemberitaan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita merendahkan diri, kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tahan-tintinya kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena di dalam segala situasi dan kondisi, kami tetap berada dalam naungan dan perlindungan-Mu. Kami bersyukur hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur untuk hari perhentian yang Tuhan anugerahkan. Biarlah ya Tuhan saat ini menjadi saat perjumpaan kami dengan Tuhan yang menyukakan Tuhan. Kami ingin memberi diri, kami ingin membuka hati, menyambut kehadiran Tuhan di dalam persekutuan kami. Kami rindu akan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berilah kepada kami hati yang tulus dan telinga yang mendengar. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagian Alkitab yang akan mendasari pemberitaan firman Tuhan terambil dari kitab Yehezkiel pasal 37, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberikan napas hidup di dalammu, supaya kamu dapat hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, terdengarlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada, dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan Roh-Ku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu,
dan kamu akan mengetahui bahwa Aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Sampai di situ pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta merenungkan dan memberlakukan di dalam hidupnya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Bagaimana? Masih semangat? Ya, mungkin kita mulai berasa jemu ya, setelah kita di rumah selama 2 minggu. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara, itu semua adalah demi kebaikan kita. Toh, dalam saat kita di rumah pun bukan berarti kita hilang dari persekutuan. Kita harus tetap memiliki optimisme, bahkan termasuk dalam keadaan yang paling buruk. Karena firman Tuhan tadi sesungguhnya memberi pesan yang menguatkan kita. Bapak, Ibu, Saudara, dalam kehidupan ini memang rasanya tidak ada seorang pun yang imun atau sama sekali tidak menjumpai situasi dan kondisi yang sulit, situasi yang menghimpit dan menjepit dirinya, seperti misalnya sakit keras, failit atau bangkrut dalam usaha, PHK, hidup terancam, dan sebagainya. Dalam kondisi terhimpit, mau tidak mau setiap orang ditantang untuk berjuang keluar dari himpitan tersebut. Ketika segala macam usaha sudah dilakukan, saat segala daya dan upaya tercurah tanpa membawa hasil, tidak menutup kemungkinan memang orang berputus asa. Kehidupan tanpa harapan bukan hal mustahil dialami setiap manusia. Tapi Bapak, Ibu, Saudara, jika Tuhan berkenan memberi pemulihan, sesungguhnya tidak ada satu kekuatan apapun yang dapat menghalangi, dan tidak ada kondisi yang terabaikan dari karya pemulihan yang mau Allah lakukan. Bangsa Yehuda misalnya adalah bangsa yang dikasihi Allah, namun pernah diizinkan tertindas oleh bangsa Babel oleh Tuhan. Dalam keadaan itu tidak ada lagi harapan bagi bangsa Yehuda. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan bangsa Babel dan hidup dengan rasa malu karena seakan-akan Allah Israel direndahkan oleh penyembah dewa-dewa kafir. Tapi dalam kondisi inilah, saudara, kita tahu tadi, Allah berjanji tidak tinggal diam. Dia akan memulihkan kondisi bangsa Yehuda. Dalam teologi Perjanjian Lama, Allah adalah Allah yang sangat membenci dosa, sehingga kehidupan yang tidak taat akan mendatangkan hukuman. Tapi sekaligus, kasih dan janji Tuhan tidak akan pernah berubah bagi umat pilihannya. Dalam kondisi terpuruk, saat umat tidak dapat melakukan apa-apa, maka Tuhan akan bertindak bagi umatnya. Bapak, Ibu, Saudara, untuk menggali lebih dalam pesan yang mau disampaikan dari pembacaan Alkitab tadi, Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14, mari sekarang kita telusuri secara lebih rinci. Yang pertama, coba kita lihat apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh bangsa Yehuda sebagai kesesakannya. Bapak, Ibu, Saudara, perikop ini mengindikasikan bahwa bangsa Yehuda telah sekian lama berada dalam pembuangan. Pasal 37 ayat 1. Situasi kesesakan yang dialami Yehuda digambarkan dalam suatu penglihatan apokaliptik
tentang tulang-tulang kering yang bertaburan di lembah. Beberapa gambaran penting tentang tulang-tulang tersebut antara lain, pertama, tulang-tulang itu sangat banyak bertaburan memenuhi lembah. Tadi di ayat 2. Ini adalah gambaran kematian dalam suatu peristiwa besar. Ayat 9 mengatakan orang-orang yang terbunuh. Dan itu bisa diterjemahkan juga tersembelih. Mungkin ini adalah kematian dari peperangan atau penaklukan. Ini adalah gambaran bagaimana Yerusalem jatuh. Orang Yehuda terserak, terjajah, dan hidup dalam pembuangan. Yang kedua, Bapak Ibu, tulang-tulang tersebut disebutkan sangat kering. Tadi di ayat 2. Beberapa penafsir berpendapat bahwa pembuangan bangsa Yehuda telah terjadi dalam waktu yang sangat lama setelah penaklukan. Tidak ada lagi harapan bangsa Yehuda akan bangkit kembali menjadi suatu bangsa berdaulat seperti dahulu. Hal ini digambarkan dalam ayat 3 bagian A sebagai pertanyaan retoris yang tentangnya tidak adanya kemungkinan atau kemustahilan bahwa tulang yang sudah kering dapat hidup kembali. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tulang-tulang kering yang sangat banyak tersebut berada di lembah. Tadi disebutkan dalam ayat 1 dan 2. Ini adalah kondisi yang lebih memprihatinkan. Selain menunjukkan kematian yang hanya memungkinkan sebagai akibat kekalahan perang dalam jumlah besar, lembah adalah suatu tempat yang tidak terhormat. Sebab kematian yang tidak dikuburkan akan lebih terhormat dibanding kematian yang tidak dikuburkan. Kematian jauh dari kota atau lembah adalah simbol kehinaan. Jadi jika dikaitkan dengan kondisi tulang belulang saja sudah menunjukkan kematian yang tidak layak, maka letak tulang-tulang tersebut di lembah semakin menggambarkan kematian yang sangat hina. Yang keempat, Bapak Ibu, tulang-tulang tersebut berserakan atau tercerai-berai yang disebabkan terpisah dari setiap sendi-sendi. Pernyataan dalam ayat 7 tentang suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain menunjukkan keterpisahan. Selanjutnya kata kami sudah hilang dalam ayat 11 seharusnya diterjemahkan di sini terpisah untuk menggambarkan tulang-tulang yang terpisah dari sendi-sendinya. Dalam penglihatan ini bangsa Yehuda telah tercerai-berai. Ada yang masih tinggal di tanah Yehuda seperti dikatakan dalam kitab 2 Raja-Raja 25 ayat 21. Ada yang di Mesir di dalam kitab 2 Raja-Raja 25 ayat 26. Dan di pembuangan. Berarti bisa juga dikatakan bangsa Yehuda terpisah dari tanah perjanjian. Dan itu tadi dikatakan oleh Tuhan sendiri dalam ayat 12. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara, kesesakan yang dialami bangsa Yehuda dalam gambaran tadi membawa pada kondisi tanpa harapan. Kekuatan manusia tidak akan sanggup memulihkan kondisi bangsa tercerai-berai, tertawan, dan lemah. Sampai saat itu belum ada bangsa besar lain yang nantinya diharapkan mampu menjatuhkan Babel. Tidak ada pintu terbuka untuk kembali. Tapi Bapak Ibu, selanjutnya dalam pemberitaan Yehezkiel 37, ada pemulihan yang bisa diharapkan oleh mereka. Dalam kondisi kesesakan demikian, Allah tidak tinggal diam.
Melalui Yehezkiel Allah menyampaikan nubuat pemulihan. Ini adalah harapan besar bahwa Allah sendiri yang akan memulihkan umatnya. Pemulihan dari Allah meliputi pemulihan fisik maupun spiritual yang digambarkan dalam penglihatan tadi di ayat 1b sampai ayat 10. Sekaligus dalam arti dari penglihatan pada ayat 11 dan 14 yang telah kita baca tadi. Gambaran pemulihan fisik yang ada dalam penglihatan Yehezkiel adalah dengan kondisi tulang-tulang kering yang berserakan di lembah yang akan diberikan urat-urat dan daging, lalu menutupi dengan kulit yang menyatukan mereka. Sedangkan dalam ayat 12 sampai 14 juga menunjukkan pemulihan fisik yang ditunjukkan dengan janji pemulihan tanah sebagai simbol eksistensi sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel akan kembali ke negerinya. Tapi meski demikian hal ini tidaklah cukup. Dan juga bukan satu-satunya hal yang penting. Sebab dalam penglihatan tersebut, seandainya tulang-tulang kering tersebut sudah menjadi tubuh dan memiliki urat, daging dan kulit, mereka belum memiliki kehidupan atau belum dihidupkan. Sasaran pemulihan bagi bangsa Yehuda adalah pemulihan spiritual. Setelah pemulihan fisik, Allah akan menghidupkan tubuh-tubuh tersebut melalui rohnya. Allah tidak memulihkan secara langsung, tetapi secara bertahap. Meskipun tulang-tulang kering tersebut sudah menjadi tentara yang besar, tetapi hal tersebut hanya terjadi jika dilaksanakan oleh roh. Kata ruah memang dapat diartikan napas, angin, dan roh. Hal ini berbicara tentang kekuatan atau tenaga kehidupan yang tidak kelihatan, tidak diketahui, tetapi dampaknya terasa dan bahkan sangat dahsyat. Kata ruah di sini dimengerti sebagai kuasa cipta Roh Kudus yang melampaui kemampuan manusia. Allah yang telah meniupkan kehidupan kepada Adam, demikian juga dalam Yehezkiel gambaran itu juga sama tentang Roh Kudus yang berhembus ke atas orang-orang mati dan hidup kembali. Israel tidak akan lagi menjadi tulang-tulang kering yang berserakan. Tadi dikatakan dalam ayat 1 dan 13. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, segala yang terjadi pada bangsa Yehuda secara fisik, yaitu kekalahan perang, keterserakan, pembuangan, dan sebagainya, adalah akibat dari kehidupan spiritual yang bejat pada masa lalu. Allah sengaja membangkitkan bangsa yang besar, yaitu Babel, menjadi hukuman. Sekaligus nantinya Allah juga akan menyiapkan suatu generasi baru yang rohani. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, jika diteliti lebih lanjut, sebenarnya perikop pemulihan bangsa Yehuda di dalam Yehezkiel 37 tersebut menekankan kedaulatan Tuhan. Pernyataan fase dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan muncul sebanyak 3 kali tadi. Ayat 6b, ayat 13a, dan ayat 14b. Selanjutnya frase beginilah firman Tuhan ternyata muncul sebanyak 4 kali. Tadi di ayat 4, ayat 5, ayat 9, dan 12. Para penafsir Alkitab melihat fase-fase yang berkaitan dengan kedaulatan Allah ini sangat penting. Karena berkaitan dengan kekalahan bangsa Israel yang bukan hanya berakibat bagi bangsa Yehuda saja, tetapi berkaitan dengan nama baik Allah yang mereka sembah. Jadi kekalahan bangsa Yehuda bukan hanya sekedar berdampak secara fisik, tetapi juga berdampak spiritual, khususnya kuasa atau eksistensi Tuhan Allah Israel. Sebab jika suatu bangsa kalah dalam peperangan,
Pemikiran zaman itu, pemikiran kuno beranggapan bahwa dewa atau Allah bangsa itu tidak lebih berkuasa dari dewa atau Allah bangsa yang menang. Dengan kata lain, Tuhan Allah Israel, yang di sini dimaksudkan adalah Yahweh, tidak lebih berkuasa atas dewa Marduk atau yang lainnya. Melalui penglihatan Yehezkiel, di sini Allah ingin menunjukkan kedaulatan dan kuasanya kepada umatnya. Tulang belulang menjadi tentara yang besar adalah karena Allah. Tubuh-tubuh yang mati menjadi hidup juga karena roh Allah. Allah memberikan pengharapan sejati dalam kedaulatan dan kuasanya bagi bangsa Yehuda dan Israel, supaya mereka menjadi umatnya dan Tuhan menjadi Allah mereka, sehingga umat harus bergantung kepada Dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pemberitaan Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14 tadi, sebagai aplikasi dapat kita garis bawahi beberapa hal penting sebagai pesan kepada kita saat ini. Antara lain, 1, setiap orang percaya di sini harus belajar bahwa Allah tetap berdaulat atas kehidupan setiap orang, termasuk atas kehidupan anak-anak yang dikasihinya. Ketika kesesakan yang sangat besar terjadi, bukan berarti Allah meninggalkan kita, anak-anaknya. Justru dengan penderitaan, Allah mampu memulihkan kita secara total, meskipun dahulu kita adalah pemberontak. Yang ketiga, kita melihat kasih Allah lebih besar dari segalanya, sehingga kita dipulihkan dan memiliki pengharapan sejati kepada Dia. Jika penderitaan terjadi dan tidak ada jalan keluar, maka mata kita harus melihat Allah dan bukan beralih daripadanya, menjauh daripadanya. Yang kelima, bangsa Yehuda di sini telah dipulihkan Allah. Saudara-saudara, saat ini pun Allah mampu memulihkan kita, baik jasmani maupun rohani, dari segala keterpurukan kita. Dan yang terakhir, saudara-saudara, ketika Allah sudah berjanji, maka akan digenapi. Dan jika Allah bertindak, maka tidak ada kuasa yang menghalangi. Tuhan mengasihi kita. Amin. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku, yang menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita secara bersama-sama melalui pengakuan iman rasuli. Dan kita berikrar demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, marilah kita rendahkan diri, kita satukan hati di dalam doa syafaat. Ya Allah, Engkau adalah Allah yang berdaulat penuh atas alam semesta, atas kehidupan kami, dan atas segala yang terjadi di sekitar kami. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang berdaulat, Allah yang sungguh-sungguh berkuasa mengatasi segala kuasa apapun. Terima kasih untuk ibadah yang boleh kami jalani hari ini, hari perhentian yang Engkau berikan. Terima kasih untuk firman yang boleh kami terima. Kami sungguh merasa dekat dengan Tuhan, terlebih ketika kami saat ini jauh dari saudara-saudara kami seiman. Kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami terus membangun, menguatkan kami. Ya Tuhan, biarlah kedaulatan Tuhan itu juga boleh sungguh menjadi dasar bagi kami berpengharapan di dalam perkara apapun yang kami hadapi saat ini. Kami berdoa bagi setiap umat Tuhan, khususnya anggota GKP Jemaat Cimahi yang saat ini harus melakukan social distancing, yang saat ini harus beraktivitas di rumah, beribadah di rumah, bekerja di rumah. Tuhan, Engkau tahu apa yang dibutuhkan oleh jemaat-Mu ini. Engkau tahu apa yang dirindukan. Engkau Allah Yehova Jireh yang akan memberikan segala sesuatu tepat pada waktunya. Engkau adalah Allah penyedia. Kami berdoa agar Engkau juga yang melindungi mereka dari segala penggoda pencoba, terlebih mara bahaya, wabah, penyakit, dan yang lain-lainnya. Engkau yang terus meneguhkan iman percayanya. Di dalam segala kesesakan apapun, umat-Mu tidak kehilangan harapan, tapi terus mencari kekuatan Tuhan bagi perlindungannya. Bahkan jika Engkau berkehendak, pakailah kami anak-anak-Mu untuk berbuat sesuatu bagi sesama kami, mengatasi segala problema yang dihadapi saat ini. Ya Tuhan, kami berdoa khususnya bagi anak-anak Tuhan yang bekerja di bidang kesehatan, para medis, dokter, juru rawat. Tuhan, mereka harus ada di garda paling depan mengatasi wabah virus corona ini. Ada rasa khawatir, bahkan mungkin takut dan kegentaran di dalam melakukan tugas-tugasnya. Tuhan, Engkau yang akan melindungi, Engkau yang akan menguatkan, bahkan Engkau yang akan
memakai mereka dengan segala kekuatan-Mu. Engkau juga yang akan menolong keluarga mereka masing-masing di rumah, yang mungkin mereka pun diperhadapkan pada kegentaran, ketakutan. Orang tua mereka, suami atau istri mereka, yang harus terus melakukan tugas di garda terdepan. Kami ingin berdoa untuk mereka, agar mereka tidak hanyut dan tenggelam di dalam segala kekhawatirannya. Tetapi Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa, menggenggam mereka dalam genggaman-Mu, menguatkan mereka. Ya Tuhan, saat ini khususnya kami berdoa bagi jemaat yang dalam keadaan sakit. Di dalam segala penderitaannya, jauhkan dari rasa khawatir, takut, dan gentar. Di dalam segala penantian untuk kesembuhannya, teguhkan iman percayanya agar mereka pun selain berusaha berobat, tapi bersandar kepada Tuhan. Kami serahkan mereka semua, jemaat usia lanjut, mereka yang terbaring sakit, ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh anak-anak Tuhan, di dalam menghadapi situasi namun tetap ingin mengabdikan diri, berbuat sesuatu bagi pelayanan gereja. Sehingga di saat-saat kami tidak bisa beribadah di rumah, kami bisa menyapa, kami tetap bisa menjangkau, mewartakan suara-Mu bagi mereka. Kami bersyukur untuk anak-anak Tuhan yang memberi diri, memberi waktu, pikiran, tenaga, bahkan kami yakin mempersembahkan segala hidupnya dengan segala konsekuensi. Kiranya Tuhan melindungi. Secara khusus kami mendoakan anak-anak Tuhan yang ada di GKP Jemaat Cimahi, majelis jemaat, sebagai pimpinan jemaat. Di saat-saat kepakuman ini, beri hikmat kepada kami semua untuk tidak kehilangan arah, tetap melaksanakan kepemimpinan gereja-Mu ini. Di saat semuanya khawatir, takut, kami sebagai manusia juga dirundung rasa khawatir dan takut. Tetapi pertolongan Tuhan akan ada di depan menjadi pengharapan kami, sehingga kami tidak harus mengurungkan apa yang harus kami lakukan sebagai hamba-hamba-Mu ini. Kami berdoa bagi anak-anak Tuhan di dalam tim ibadah, tim M3G, tim ibadah yang dengan segala konsekuensi tetap hadir. Ya Tuhan, ini adalah bukan kami menantang segala keadaan, tapi dengan segala kehati-hatian, dengan segala persiapan yang dilakukan, mereka telah juga ambil bagian berbuat sesuatu. Lindungi, genggam mereka di dalam genggaman-Mu, jauhkan mereka dari segala serangan, termasuk wabah virus-virus yang membahayakan ini. Ya Tuhan, kami ingin terus mengagungkan Tuhan, kami ingin terus memuji Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah yang berusaha keras mengatasi, berjuang melawan segala ancaman, bahkan mengurangi korban-korban dari virus ini. Kami berdoa bagi seluruh elemen masyarakat yang berusaha keras, aparat keamanan, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Mereka berusaha keras memberikan sosialisasi arahan-arahan. Lindungi mereka ya Tuhan di dalam melaksanakan tugasnya. Dan berikan kesadaran kepada seluruh anak bangsa agar setia mengikuti
apa yang diharuskan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk hari perhentian yang Kau berikan. Perjumpaan kami dengan Tuhan sungguh meneguhkan kami. Ingin kami bawa doa kami, baik yang terucapkan maupun tersimpan dalam lubuk hati ke hadapan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang juga telah mengajarkan kesempurnaan doa kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari segala kesalahan, seperti kami juga mengampuni saudara-saudara kami. Ya Tuhan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, dan marilah kita mengingat firman Tuhan yang mendasari pemberian syukur kita pada Tuhan yang akan kita baca dari Matius pasal 5 ayat 23 sampai yang ke-24. Berkata demikian, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Sambil kita menyembahkan persembahan, kita mengangkat pujian dari NKB 133. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tumpul pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu-lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesah. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Dan saudara-saudara yang kekasih, marilah kita berdoa untuk persembahan syukur kita ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Syukur kepada Tuhan atas setiap berkat yang kami nikmati sampai saat ini. Kami yakin dan percaya bahwa semua berkat yang kami terima ini karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Jikalau bukan Tuhan yang membukakan pintu rezeki bagi kami, maka sia-sialah segala usaha dan kerja keras kami. Untuk itu kami mengucap syukur, seraya memohon kiranya Tuhan menerima persembahan kami ini sebagai tanda syukur kami atas kemurahan-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kehidupan harus kita jalani dengan optimis. Kekuatan kita adalah Tuhan. Tuhan yang telah berfirman hari ini kepada kita.
Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita jalani hidup dengan meyakini pimpinan Tuhan. Kita respon dengan nyanyian NKB 188, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Saudara-saudara, pergilah dan sambutlah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Hosiana. Amin. Hosiana.